Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srianto dengan nomor BP 17101152610092 dari kelas S5. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Customer Relationship Management yang diampu oleh dosen Bapak Ulia Ilhami Arsyah, Eskom Mkom, di mana dalam kesempatan ini saya akan menjawab 5 soal UTS yang telah diberikan di dalam Google Classroom. Soal yang pertama yaitu mengenai pemahaman saya tentang CRM dan contohnya. Pendapat saya mengenai CRM yaitu CRM atau Customer Relationship Management merupakan suatu cara ataupun strategi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan memadukan proses manusia dan teknologi untuk membangun hubungan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan dengan pelanggan, serta untuk membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada sebelumnya. Adapun tujuan utama yang ada dalam CRM adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, serta tujuan akhirnya dari sebuah CRM ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatan yang dimiliki atau yang akan didapatkan oleh sebuah perusahaan dengan menjaga loyalitas pelanggan. Contoh penerapan CRM yang dapat saya berikan dalam soal UTS ini adalah saya mengambil sebuah usaha bisnis UKM yaitu yang bergerak di bidang kuliner, di mana UKM ini dulunya hanya berjualan di pasar, serta cara mereka mempromosikannya hanya dengan cara dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh pelanggannya. Tidak banyak orang mengetahui UKM ini, tetapi saat di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, UKM kuliner ini mulai melakukan inovasi untuk meningkatkan penjualannya dengan cara UKM ini mempromosikan dagangannya atau jualannya itu melalui media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya. UKM ini juga memberikan layanan delivery atau mengantar makanan yang dulunya tidak mereka lakukan saat masih berjualan offline, yaitu di pasar. Dengan cara seperti itu, UKM yang bergerak di bidang kuliner ini merasakan lebih mendapatkan pelanggan, dan pelanggan pun sangat terbantu dengan adanya strategi delivery makanan ini. Karena dengan kondisi seperti ini, maka orang-orang akan jauh lebih jarang untuk keluar rumah. Sehingga dengan cara seperti itu, UKM kuliner ini dapat meningkatkan keuntungannya serta dapat meningkatkan kepuasan bagi para pelanggannya. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu dalam CRM terdapat 3 poin penting, yaitu people, teknologi, dan prosedur. Apa keterkaitan ketiga poin penting dalam CRM tersebut? Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian dari people, teknologi, dan prosedur itu sendiri. People merupakan aspek SDM yang meliputi cara berpikir seseorang tanpa bagaimana melayani pelanggan dengan baik. Atau dengan kata lain, cara melayani pelanggan dengan profesional. Di dalam CRM, aspek ini yang paling penting. Melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya agar pelanggan dapat merasa puas serta dapat berlangganan kembali di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu teknologi. Sebuah perusahaan dalam menerapkan CRM tentu saja harus memiliki sebuah teknologi yang baik dan tepat untuk membangun atau mendukung proses yang berlangsung dalam CRM tersebut. Pemilihan teknologi yang tepat akan menjalankan proses CRM dengan sukses seperti yang diharapkan. Yang ketiga yaitu prosedur. Prosedur merupakan proses yang berlangsungnya kegiatan di suatu perusahaan yang diatur melalui sistem dan didefinisikan secara jelas melalui prosedur terstandarisasi sebagai acuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan definisi ketiga pengertian di atas, maka ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam CRM.
Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain di dalam sebuah penerapan CRM. Sebuah CRM harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik agar dapat melayani pelanggan dengan profesional. SDM yang bagus harus didukung juga dengan teknologi yang bagus dan tepat agar proses CRM dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. SDM dan teknologi pun harus didukung oleh sebuah prosedur yang baik serta sistem yang bagus dalam sebuah perusahaan tersebut, agar para karyawan dapat memiliki acuan yang jelas dan terstandarisasi dalam melayani pelanggan dengan baik dalam proses CRM tersebut. Jadi dalam CRM ketiga poin tersebut sangat berkaitan. Dengan tanpa adanya salah satu yang hilang, maka CRM dapat dipastikan tidak akan dapat berjalan dengan lancar dalam suatu perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu langkah apa yang saya akan lakukan dalam penerapan aplikasi CRM agar aplikasi tersebut dapat tepat sasaran. Langkah pertama yang akan saya ambil yaitu memahami tujuan utama yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Setelah mengetahui tujuan utama dari perusahaan tersebut, lalu kita bentuk aplikasi CRM sesuai dengan tujuan yang diinginkan perusahaan tersebut. Dari dalam soal dapat diketahui tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemasaran para pelanggannya. Maka dari itu kita bentuk aplikasi CRM yang ditanamkan pada setiap smartphone para pengguna untuk meningkatkan efektivitas pemasaran serta aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pada para pelanggannya. Dengan aplikasi CRM tersebut, para pelanggan akan dapat menjadi lebih cepat, akuntabel, dan juga transparan. Karena semua histori pelanggan atau calon pelanggan dapat tercatat semua dalam aplikasi CRM tersebut. Dengan potensi pelanggan yang besar dan beragam karakteristiknya, aplikasi CRM ini dapat membantu untuk menyelesaikan segala jenis permasalahan yang akan timbul dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu, langkah yang saya ambil pada intinya agar aplikasi CRM ini dapat tepat sasaran yaitu pengembangan atau pembuatan aplikasi ini harus berdasarkan tujuan utama yang dimiliki perusahaan atau yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Selanjutnya, soal nomor 4 yaitu mengapa basis data memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi CRM. Alasan yang pertama mengapa basis data memiliki peran yang sangat penting dalam CRM, yaitu basis data dapat memahami kondisi pasar. Pada dasarnya, data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan berperan dalam menganalisa kondisi pasar. Namun untuk data yang lebih kompleks tentu akan memberikan akurasi lebih untuk perusahaan agar dapat memahami kondisi pasar jauh lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan data biasa. Sebagai contoh, dengan menganalisa perilaku pembelian yang dilakukan pelanggan, perusahaan dapat mengetahui produk mana yang paling banyak terjual atau yang paling laris dalam periode tertentu dengan memprediksi potensi yang akan terjadi di masa mendatang. Sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat untuk memperbaiki produk tersebut agar lebih unggul dibandingkan produk yang serupa dengan kompetitor atau pesaingnya. Alasan yang kedua, mengapa basis data sangat penting, yaitu dengan adanya basis data, kita dapat memahami pelanggan lebih baik. Kita sudah mengenal platform atau software Customer Relationship Management untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Dengan kolaborasi antara CRM ini dengan basis data, perusahaan dapat memprediksi apa yang diinginkan oleh pelanggan untuk memberikan layanan kepada mereka. Selain itu, gabungan antara CRM dan basis data ini juga dapat meminimalisir keluhan pelanggan dengan lebih mudah. Basis data akan menganalisa komentar negatif dari media sosial, sedangkan CRM akan memberikan
informasi kapan harus merespon atau memfollow up secara internal untuk memberikan respon terhadap keluhan pelanggan tersebut. Dengan kata lain, kita dapat memberikan customer service yang lebih baik dengan adanya basis data ini di dalam CRM. Alasan yang ketiga yaitu dengan adanya basis data, kita dapat menghemat biaya dan waktu dalam penerapan CRM. Memang diakui di awal penerapannya platform analisa basis data ini membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan secara manual. Tetapi biaya yang besar tersebut hanya dikeluarkan hanya cukup satu kali saja dan selanjutnya akan lebih menghemat biaya dan waktu serta pengeluaran perusahaan. Dikarenakan pengelolaan data dilakukan secara otomatis dari platform tersebut. Tim akan bekerja lebih cepat dan fokus pada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Alasan yang keempat, mengapa basis data sangat penting dalam implementasi CRM, yaitu dengan adanya basis data ini dapat mengontrol reputasi online perusahaan tersebut. Basis data yang terhubung dengan media sosial dapat mengontrol reputasi online dari bisnis suatu perusahaan. Karena basis data dapat memantau semua aktivitas di media sosial dan komentar-komentar yang diberikan oleh pelanggan. Dengan cara tersebut, basis data memiliki peranan yang sangat penting dan memudahkan kita dalam penerapan CRM. Selanjutnya yang terakhir yaitu soal nomor 5 yang mengenai penerapan customer relationship dalam pengalaman saya dalam bertransaksi online maupun offline. Yang pertama yaitu pengalaman saya melihat penerapan CRM di dalam bertransaksi online di aplikasi Shopee. Di dalam aplikasi Shopee, saya merasakan kepuasan dalam pelayanannya. Karena saat pertama kali saya melakukan transaksi di dalam aplikasi Shopee tersebut, saya mendapatkan pelayanan yang sangat baik, pengiriman yang sangat cepat, serta banyaknya voucher diskon ataupun gratis ongkir. Dengan cara aplikasi Shopee menerapkan konsep seperti itu, maka dapat menarik pelanggannya secara lebih banyak. Konsep CRM yang diterapkan pada aplikasi Shopee ini sangat beragam. Contohnya, aplikasi Shopee memberikan voucher gratis ongkir secara terus-menerus setiap bulannya yang dapat diklaim oleh pelanggannya setiap awal bulan. Dengan cara seperti itu, pelanggan akan terus tertarik dengan berbelanja di Shopee. Yang kedua yaitu Shopee juga melakukan dengan cara memberikan banyak voucher, potongan diskon, serta banyaknya game yang dapat memberikan hadiah kepada pelanggannya. Cara-cara seperti itu dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Contohnya saja, saya juga tertarik atau lebih senang berbelanja di Shopee karena pelayanan yang bagus, pengiriman yang cepat, dan adanya fitur cash on delivery atau COD itu sangat memudahkan bagi saya. Selanjutnya, penerapan CRM yang saya alami saat bertransaksi offline yaitu saat saya berbelanja makanan ternak. Di desa saya terdapat beberapa toko pakan ternak, tetapi saya sering berbelanja hanya dengan satu toko. Karena saya merasakan di toko tersebut pelayanannya lebih baik daripada toko lainnya. Di dalam toko tersebut juga selalu tersedia makanan ternak yang saya inginkan. Serta pelayanan yang baik dan ramah itu menjadikan poin penting bagi saya untuk terus berbelanja di toko tersebut. Baik, hanya itulah jawaban yang dapat saya berikan dalam ujian tengah semester mata kuliah CRM ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.